Nah selanjutnya Mas Hayar, saya minta tentang bagaimana perjalanan dari dua teman kita dan apa yang kita kerjakan di payung ini, bagaimana mendorong ini juga diketahui oleh publik, ya kan? Bagaimana apa yang sudah dikerjakan, orang sudah bertungkus lumus, orang sudah bekerja keras, orang sudah menderita di jalan itu, orang sedang ingin menciptakan tata ruang yang tidak biasa-biasa aja. Bahkan kalau di payung itu saya senang sekali mengulang-ulang kata Pak Umar itu, kita ingin menciptakan tata ruang infrastruktur kelas 1 dan kita juga ingin menciptakan manusia kelas 1. Itu kan gak gampang gitu. Menciptakan sumber daya manusia kelas 1 yang seperti ini. Tahu Mbah Harjo pakai topi merah itu? Mbah Harjo itu adalah orang yang paling kaya di kampung ini. Kalau kita lagi gotong royong, panggilan gotong royong, Mbah Harjo itu datang duluan. Terus kata Pak Slamet tadi yang ngasih singkong ini, orang yang paling kaya itu Mbah Harjo. Kenapa? Dia sudah nggak butuh duit. Kenapa? Dia mau meluangkan waktu untuk gotong royong. Kayak yang punya mobil Pajero, tiap hari kerja, berarti kan dia masih butuh duit. Dia masih cari duit. Berarti orang yang cari duit itu miskin nggak? Miskin. Nah, itu relate dengan kata-kata nganggur itu bukan identitas sesuatu yang sederhana. Penglipuran itu sebuah kampung yang orangnya nggak perlu kemana-mana, tapi karena dia value, karena dia jenama lokal, karena dia lokal lebih vokal, karena dia sebagai sebuah tuntunan, maka bule-bule datang ke kampung penglipuran. Karena dia memegang adat, orang tuh nggak mesti bekerja. Jadi kegiatan mereka apa? Gotong royong terus. Jadi ketika ada 1000 lebih orang datang ke kampung itu tiap hari, ya makan, ya nginep, ya menikmati kulineran, ya beli merchandise, akhirnya duit datang kan. Itu yang kita impikan di payungi ke depan, bahwa kelak payungi itu ya nganggur juga. Karena kita kebanyakan nganggur, inilah kemudian kita didatengin banyak orang. Tapi kalau semakin banyak orang kerja, kira-kira tata ruangnya tertata nggak? Makin banyak orang sarjana kerja dan berangkat pagi pulang sore, kira-kira tata ruangnya kebangun nggak? Bonding sosialnya kebangun nggak? Ya, jadi nganggur itu sebuah identitas, di mana semakin banyak orang nganggur, sebenarnya di situ sebenarnya malah sejahtera. Makin banyak orang kerja berarti makin miskin. Jam kerja itu ditemukan Marx sebagai sebuah bagian dari penghisapan manusia kepada manusia yang lain. Karena kita sudah sarjana, karena kita sudah bergerak, maka kita harus kerja kan? Kalau kamu nggak kerja, maka kamu dikatakan pengangguran. Padahal sebelumnya nganggurnya itu adalah nganggur yang berkegiatan. Karena Anda sarjana, nganggurnya jadi nggak punya kegiatan. Maksud nggak? Bahkan pesan orang tua begini, Le, Do, sekolah yang rajin ya. Besok jangan kayak bapakmu. Loh, apa yang salah dengan bapaknya? Sebenarnya identitas petani nggak ada yang salah. Identitas apapun nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika orang-orang ini tidak jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Terima kasih, Mas Kapitan. Terima kasih. Terima kasih. Mandiri berenergi. Silakan Mas Ahyar untuk menyampaikan bagaimana pentingnya apa yang sudah dikerjakan dalam ruang placemaking ya, jenama lokal, pemberdayaan ruang kreatif ini, karena pada akhirnya kan kita ngomong manusia Mas ya. Untuk mempromosikan hal yang kita kerjakan kan kita butuh SDM juga. Cakap digital, kemudian menyadari bahwa ya ngelola TikTok itu juga nggak gampang kan? Ya kan? Udah diajarin mereka sama Mas Randi soalnya kan. Ada yang udah ngerti TikTok affiliate dan macam-macam udah kan? Seneng nggak diajarin sama itu, sama Mas Randi? Seneng ya? Sama Mas Randi seneng nggak? Seneng, oke. Silakan Mas Ahyar. Baik, terima kasih Pak Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar. Kalau dari kedua yang sebelumnya pembicara saya paling nggak ada latar belakang seni ya. Satu-satunya seni dalam hidup saya itu cuman airnya aja. Ya, jadi supaya ngimbangin nanti bicaranya kita ngomong dari perspektif yang berbeda ya, perspektif pemberdayaan gitu. Saya biar ada seni-seninya dikit, biar ngimbangin saya ganti kacamata dulu deh. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya saya ngelirik yang mana ya? Kelihatan nggak? Enggak, saya ngeliriknya ke situ kok. Oke. Teman-teman, saya sehari-hari
kegiatan walaupun nggak full ya 24 jam tinggal di Payungi, cuman saya ngerasa ini adalah Payungi itu adalah rumah saya ya. Jadi kalau dikatakan rumah itu nanti karena tema kita, obrolan kita itu adalah pemberdayaan ruang kreatif, nanti rumah itu ada hubungannya dengan ruang tadi ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya nanti akan banyak kasih cerita ya kenapa saya anggap Payungi ini sebagai rumah, dan mungkin ada banyak orang lain yang seperti saya yang menganggap Payungi ini sebagai rumah walaupun rumahnya secara bangunan ya itu nggak dipayungi. Pernah nggak teman-teman bikin hiasan kayak gitu tuh? Kamu adalah rumah, kamu adalah tempatku kembali gitu ya. Gitu nggak sih? Enggak ya? Belum nemu aja, belum nemu. Katanya gitu kan? Ternyata banyak yang mendefinisikan rumah itu hari ini bukan ini ya, bukan sebuah bangunan yang kayak rumah pada umumnya ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol ke sana. Tapi sebelum saya mau ke sana, rasanya saya ngerasa nggak adil aja kalau bapak milenial ini, bapak milenial, milenial terus kami yang milenial ini memaksakan kalian untuk coba Gen Z ya, Pak? ya teman-teman Gen Z ya. Nyaman kan dipanggil Gen Z? Maksudnya nggak ngerasa tersinggung atau nggak ya? Saya rasanya agak nggak adil aja kalau saya mengajak teman-teman untuk berpikir seperti yang kami pikir gitu. Coba saya berpikir seperti yang teman-teman Gen Z pikir gitu ya. Misalnya gini, contohnya saya sedang berusaha untuk memasuki alam pikirnya teman-teman ya. Coba Gen Z ya, usianya berapa nih rata-rata nih? Yakin 20? 17, bohong banget. Ya 19, 20 gitu ya. Yang 24 ya? 24. Ya 19, 20 gitu ya. Coba teman-teman bayangin ya. Coba teman-teman imajinasikan, coba gimana rasanya. Coba teman-teman bayangin saya kalau umur 20 atau umur 19 kira-kira apa yang akan saya lakukan di seumuran kalian gitu. Coba bayangin, sebutin satu kata, dua kata aja gitu coba. Lagi ngapa tuh? Umur segitu tuh lagi ngapa tuh? Ya main gitu ya. Terus apa lagi? Kuliah. Ya oke, kuliah, betul. Ada lagi nggak? Ayo. Sebenarnya kan yang kalian pikir, yang kalian kerjakan aja ya. Nongkrong boleh, nongkrong ya. Apa lagi? Ya. Kalau ada duitnya boleh foya-foya. Apa lagi? Ini ya apa namanya? Healing gitu ya, traveling gitu ya. Terus apa lagi? Zaman saya dulu nggak ada Mobile Legends sih. Makanya saya sampai sekarang juga ya ngimbangin aja, kalau ada yang ngajak ya oke gitu. Tapi nggak jadi itu ya, nggak sampai passion, nggak sampai menderita harus wah gitu. Apalagi kira-kira kalau saya seumuran kalian, yang kalian bayangkan, yang ngebayangin apa yang kalian kerjain setiap hari aja. Apalagi ya? Tidur. Apa? Scroll TikTok. Zaman saya dulu nggak ada TikTok lagi. Apa ya dulu ya? Apalagi ya? Yang kurang lebih itu ya, nongkrong ya, terus ya kuliah, ngobrol sama teman-teman. Yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya saya juga ngalamin pengalaman yang seperti itu ya. Jadi saya rasa itu bukan suatu hal yang heran juga gitu ya, atau suatu hal yang sangat aneh gitu. Saya juga kalau seumuran kalian dulu mungkin akan melakukan hal yang sama seperti kalian gitu. Mungkin ada beda-bedanya dikit gitu ya. Beda-bedanya dulu saya suka baca novel. Mungkin teman-teman ada yang suka juga baca novel. Saya dulu sukanya ngulik-ngulik komputer gitu ya. Ada banyak kesamaan kalau dari segi usia, tapi juga ada beberapa perbedaan. Nah, yang saya mau tanya ke teman-teman adalah gini. Di usia segini nih, di usia kita, katakanlah kita usianya sama nih ya. Usianya katakanlah sama nih. Teman-teman bayangin aja saya lagi seumuran nih sama kalian nih. Saya mau tanya teman-teman, kira-kira apa yang membuat teman-teman itu semua memutuskan untuk datang ke suatu tempat dan ngabisin waktu di sana gitu? Kira-kira apa dorongannya itu apa? Apa dorongan teman-teman ketika pengen datang ke satu tempat, habis itu pengen ngabisin waktu di sana gitu? Lagi banyak pikiran, oke. Bosan di rumah, tempatnya nyaman, cari suasana baru, oke. Apa lagi?
pernah nggak datang ke satu tempat yang udah sendiri aja gitu, sendiri nggak pernah ngajak siapa gitu? Iya, pernah ya. Tapi lebih sering mana? Datang sendiri apa ngajak temen atau ngajak siapa gitu bareng-bareng gitu? Lebih sering lebih sering ngajak temen. Alasannya kenapa? Gitu ya. Berarti ngajak temen. Tujuannya ngapa ngajak temen? Karena ada foto. Biar apa? Kenapa kok ngajak temen? Yang cowok, yang cewek gitu. Kalau cowok, kenapa ngajak temen? Hah? Izin. Kenapa kira-kira kalau datang ke satu tempat sengaja nih ada dorongan apa datang ke satu tempat tapi ngajakin ikut yuk gitu, atau kamu mau kemana, ikut yuk gitu, aku ikut dong gitu. Kalau yang cowok dulu, ntar yang cowok, cewek sabar, siapin jawaban aja dulu boleh. Yang cowok apa dorongannya? Mabar gitu. Enak sendiri ya, yakin? Sendiri ya. Yang lain gimana nih? Yang nggak jawab saya anggap ubur-ubur aja deh. Apa nih yang lain? Ini malu-malu kenapa sih? Masih perawan apa gimana nih? Oke ya, yang cewek. Nah, kayaknya bisa lebih ini nih. Yang cewek gimana? Kenapa? Nyeritain orang gitu ya. Iya juga nggak apa-apa. Saya juga kayak gitu. Terus apa lagi? Curhat colongan gitu ya, curcol gitu ya. Apa lagi? Biar ada yang motoin, oke. Quality time ya kalau kata orang sekarang itu. Kalau anak sekarang itu quality time, pengen ngobrol dalam, ngobrol deep talk gitu ya. Deep talk. Iya kan, gitu kan. Gak apa-apa, gak usah. Saya juga pernah kayak gitu ya. Baik yang sesama jenis maupun yang lawan ras. Oke. Gitu ya. Berarti saya coba ngajak teman-teman mikirnya gini ya. Berarti kalau datang ke satu tempat itu tujuannya ngajak teman biar ada interaksi ya. Biar ada interaksi, ada diskusi gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, itu satu hal yang dulu pernah saya lakukan juga, tapi nggak pernah saya sadari. Pas saya join di Payungi, bareng-bareng jadi penggerak di Payungi, itu ngerasain bahwa, oh ternyata itu toh yang disebut sebagai konsep ruang. Jadi setelah di Payungi, ngalamin segala macam, ketemu orang yang aneh-aneh gitu ya, yang macam-macam gitu ya. Dari kakak-kakak kelas kalian yang dulu sama diajak diskusi ini, sampai mereka lulus, sampai punya anak, terus diganti generasinya sampai sama kalian, ketemu orang yang macam-macam lah, aneh-aneh. Itu saya sampai pada kesimpulan kalau ruang itu ternyata tadi ruang itu bukan sebuah tempat ya. Dalam artian ini ada temboknya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya. Terus kita itu sebut sebagai ruang. Menurut saya ruang itu bukan yang kayak gitu. Justru kalau saya dengar dari ceritanya teman-teman, justru ruang itu adalah tempat di mana kita itu timbul interaksi ya. Bisa aja ruang itu di bawah pohon bambu itu. Nah, kita kan nganggap di bawah pohon bambu itu ya biasa gitu ya. Dalam artian biasa itu ya nggak ada tempat duduknya, nggak ada nggak ada atapnya, nggak ada, pokoknya tidak disebut sebagai ruang pada definisi umum gitu ya. Tapi ada loh orang-orang yang nikmatin momen duduk di bawah bambu-bambuan situ. Bisa nggak? Kalau hari Minggu gitu ya, pas Payungi gelaran gitu, itu ada orang-orang yang nikmatin duduk di bambu-bambuan itu. Ada juga orang-orang yang nikmatin kumpulnya itu kalau di ke ujung sana itu ada kelinci-kelincian itu ya. Pernah lihat nggak? Kalau ke Payung, jadi ada kelinci-kelincian gitu ya. Kalau ke tempatnya Mas Baskoro itu orang-orang yang nikmatin kesenian berkerajinan dengan keramik tadi ya, tanah liat. Itu ada orang-orang yang kayak gitu. Di tempatnya Bang Dwi itu ngelihat suasana SDM-nya gitu. Nah, itu yang saya temuin. Nah, dengan kondisi konsepsi seperti itu, saya jadi mikir kalau ternyata ruang itu ya intinya adalah di mana ada orang, dia bisa jadi kumpul dengan kesamaan dorongan yang sama, habis itu dia terjadi interaksi. Nah, saya tadi sempat terinspirasi juga waktu Bang Dwi tadi ngomong kayak gini. Ngapain lo datang ke SDM tapi di sana ujung-ujungnya main HP sendiri gitu ya, atau main gitar
ya. Kalau gitu mah di rumah aja juga bisa gitu. Padahal kalau di SDM semakin kopinya semakin berkualitas itu diukur dari kualitas obrolannya gitu kan. Artinya mau pada akhirnya obrolan itu adalah ngomongin orang atau deep talk gitu ya, ya itulah kualitasnya gitu. Ada nggak yang nongkrong tempatnya Bang Dwi ngomongin negara gitu? Wah ini begini, ada nggak Bang? Ada ya, ada. Ya kualitasnya begitu ngomongin negara gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur ini ya, nggak bisa ngatur obrolan orang ya. Yang bisa kita bentuk itu adalah ruangnya ya. Kenapa di kelinci-kelinci itu, kelinci-kelinci yang ada di kampung kelinci itu kira-kira yang ngumpul di sana itu tipikal orangnya yang seperti apa tuh menurut teman-teman? Ya? Anak kecil ya, anak kecil ya. Kenapa anak kecil maunya datang ke sana, nggak tempat yang lain? Kira-kira. Karena lucu, karena dia ngerasa itu bahwa itu tempatnya dia gitu ya. Kan kita gitu ya, kita tuh mau datang ke satu tempat karena dia ngerasa itu adalah tempatnya dia. Kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa bahwa kamu ada makna di tempat itu. Makanya kenapa judul diskusinya adalah pemberdayaan ruang kreatif, saya justru tertarik di konsep pemberdayaannya. Pemberdayaan itu kan artinya adalah kita membuat yang tadinya itu tidak berdaya, nggak ada power, kemudian jadi power, punya daya gitu kan. Tadinya tidak bermakna, nggak ada makna, kemudian jadi bermakna gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kirinya teman-teman ini. Ini kan ada apa nih namanya? Ada mural Islami gitu ya. Karena tidak ada mata dan hidungnya. Ada apa? Bukan gerobak kayak ini ya loh ini. Ada mural gitu ya. Teman-teman coba bayangkan, ini lukisan ini kondisinya nggak ada nih. Kira-kira apa reaksi kita sebagai manusia kalau ya ini nggak ada apa-apa nih, nggak ada lukisannya, nggak ada apa, nggak ada muralnya. Gersang, terus apa lagi? Ya cuman putih aja lah catnya gitu, nggak ada itu. Nah ya, monoton gitu ya. Ya dinding pada umumnya gitu kan, dinding pada umumnya. Teman-teman coba perhatikan kalau hari Minggu itu pasti ada aja yang selfie di sini deh. Dia selfie terus latar belakangnya itu ini ya mungkin anaknya gitu ya. Nah patut dicurigai itu kalau ada om-om berdua terus backgroundnya ini gitu. Itu om-om berjiwa anak-anak gitu misalnya. Nah berarti artinya tadi dari yang tidak punya power menjadi punya power, tidak ada daya jadi punya daya, yang tadinya tidak ada makna itu jadi ada makna. Kreatifnya di mana? Menurut teman-teman kreatifnya di mana? Kreatif itu apa sih? Apa sih kreatif? Nah, kita tanya ke yang ininya. Kreatif apa Pak? Izin Pak. Menciptakan. Ya, dari kata create ya. Menciptakan ya. Berarti yang tadi yang nggak ada jadi ada. Tembok ini tadinya nggak ada ya tembok biasa aja. Terus diada-adakan gitu. Jadi apa namanya? Jadi background gitu. Sehingga pas jadi tembok kayak gini akhirnya orang jadi apa namanya? Jadi interaksi ya. Jadi ngobrol, selfie yuk, ngobrol yuk gitu. Akhirnya jadi terjadi interaksi. Dulu tembok itu jadi pemisah, tidak ada interaksi. Tapi karena ada mural, tempat orang jadi berinteraksi gitu. Jadi ngobrol gitu. Apakah ini adalah ruang buat kalian? Apakah ini ruang kalian? Bukan. Kenapa ngerasa bukan? Iya karena kamu nggak ngerasa bahwa ini adalah tempat yang bisa kamu nyaman, kamu ngerasa bermakna ada di situ. Menurutmu dari payungi dari ujung ke ujung, kira-kira dari sekian banyak ruang, ini kan ini ruang buat diskusi, ini ruang buat selfie, itu ada ruang buat anak-anak yang kampung kelinci, yang suka meluncur, ada ruang namanya apa namanya flying fox ya, yang suka ngopi, bapak-bapak kalau hari Minggu ada kopinya Mbah Harjo gitu ya. Nah menurut kalian dari sekian banyak ruang, mungkin ada 30-40 ruang yang ada di payungnya. Dari sekian banyak ruang ini menurut kalian apa nih ruang yang menurut kalian merasa bermakna ada di situ? Hah? Lamban Sugih, Tobong. Yang cocok Tobong. Kenapa alasannya? Apa vibes-nya ya? Oh itu vibes-nya ngobrol, ngopi gitu ya, enak di situ. Beda nih. Kalau yang cewek kira-kira gimana? Di hati, jangan deh.
Belakang rumah Pak Dharma. Yang mana? Yang bagian mana itu? Yang buku-buku. Nah ini menarik nih, menarik. Kenapa kalian merasa bermakna dan ngerasa ada aja? Kalian wujud, kalian hadir di situ. Kira-kira kenapa tuh? Ada disabilitas. Yang lain? Ada lagi. Nah ini. Mahasiswa, oke. Saya percaya nggak percaya sih ini, tapi oke lah. Nilainya A. Tapi saya tertarik sama yang tadi nih, karena ada anak-anak disabilitas ya. Loh, kalau mereka kumpulnya di situ, bukankah itu ruangnya mereka, bukan ruangmu? Tapi kenapa kamu ngerasa itu bermakna buatmu dan kamu ngerasa kamu ada gitu, wujud ya? Kenapa? Kenapa? Oh, oke. Nah, ini sebenarnya saya tidak mengharapkan jawaban ini ya, karena ini enggak jujur, karena itu bukan jawaban yang umum oleh banyak orang gitu. Biasanya orang tuh jawabnya itu kayak ya kasihan sama mereka, ya mereka itu dikasihani. Padahal ya, kalau kita ngobrol sama komunitas disabilitas itu, mereka itu nggak butuh dikasihani loh. Bener loh. Mereka itu pengennya ya sama gitu. Nah itu menarik tuh. Makanya saya bilang tadi itu bukan jawaban yang saya harapkan keluar dari Anda. Tapi karena kalian jawabnya itu malah ya karena kita sama, karena kita ngerasa bisa ngobrol di sana gitu. Nah tepuk tangan dulu buat teman-teman dong. Emang mahasiswanya Pak Dharma itu beda lah gitu. Langsung gelarnya sarjana aja lah. Oke. Jadi sarjana pengangguran. Jadi kita sudah sepakat ya. Jadi kayaknya kita sih seumuran ya. Kayaknya sih seumuran. Beda dikit. Ternyata setelah saya dalemin kayaknya nggak jauh beda cara berpikir kita tentang ruang ya. Saya takutnya tadi saya memaksakan, ruang itu begini, ruang adalah tempat di mana orang teoritis gitu ya. Tapi saya takutnya terlalu memaksakan, jadi saya coba masukin alam berpikir teman-teman ya. Oke, kita next ya. Di bagian itu kita udah sepakat ya. Kita kurang lebih sama lah, satu frekuensi lah di sana. Saya pengen masuk di lalu bagaimana supaya sebenarnya ada orang lain yang merasa sampai hari ini belum menemukan ruang. Ada nggak ya kayak gitu? Dia sampai hari ini bayangkanlah temanmu lah atau saudaramu atau lingkunganmu itu yang sampai hari itu nggak ngerasa kayak ada satu tempat di luar sana itu bisa bikin dia nyaman, bisa dia merasa dianggap ada, bisa dia ngerasa dianggap bermakna gitu ya. Itu ada yang masih ngerasa dia. Ada nggak? Kalian punya nggak teman-teman kayak gitu? Diajak ngobrol keluar itu susah gitu. Terus nggak ngerasa kayak nggak punya aktivitas lain kalau keluar itu ada nggak? Nah, saya mau tanya ke teman-teman nih, kira-kira kalau kalian ada di kondisi seperti itu, yang punya teman atau punya kenalan atau tahu orang yang dia belum menemukan ruang buat dirinya sendiri itu, ruang di public space gitu ya, yang buat diri dia sendiri. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau dalam kondisi seperti itu? Apa ya? Atau ini deh, pertanyaannya saya ganti. Sebenarnya gimana sih proses kalian sampai bisa menyatakan kalau ini ruang yang cocok buat saya gitu? Gimana tuh prosesnya? Apa kalian coba datang dulu, apa scroll sosial media dulu atau gimana gitu? Nyari info. Wah, gimana tuh info? Nyari referensi ya. Ya. Apalagi? Udah explore ya. Nah, explore, oke. Nah, cara kamu nge-explore itu gimana? Cobain datengin satu-satu, oke. Terus sampai bisa kesimpulan kalau kayaknya ini cocok, ruang yang tepat buat saya. Kira-kira kenapa? Gimana prosesnya? Saya nggak tahu nih apa yang kalian pikirkan dan kalian bayangkan gitu. Kalau kalian gimana? Nyaman? Lihat dari tempatnya, oke. Kenapa tempatnya? Makanannya oke. Kayaknya kalau cewek yang penting jajanannya asik kayak. Kalau nggak pedes banget, manis banget gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Tadi saya tertarik dengan kata explore tadi itu. Saya tuh pernah
di beberapa kesempatan saya pernah bilang itu konten is king gitu ya. Konten itu hari ini adalah raja ya. Gitu ya. Iya Pak ya. Orang itu sekarang makan konten dulu baru makan rujak petir ya. FYP dulu baru. Jadi gitu tuh. Polanya tuh saya bisa, orang itu makan konten dulu baru makan bakso. Orang itu makan konten dulu baru makan seblak prasmanan gitu ya. Selalu polanya gitu tuh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena pasti terjadi di teman-teman nih. Ada seblak lagi rame nih, atau lagi ada rujak petir lagi happening nih. Pasti ada dorongan kayak pengen nyobain nih. Walaupun kalian punya resiko dilabeli FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan gitu. Nggak apa-apa. Menurut saya FOMO itu baik gitu ya. Orang zaman dulu, zaman prasejarah dulu, kalau nggak FOMO nggak makan mungkin hari itu ya, nggak ikut berburu gitu ya. Teman-temannya keluar, ayo kita berburu rusa gitu ya. Terus dia tidak merasa ketinggalan gitu ya. Ya hari itu dia nggak makan gitu ya. Nah hari ini FOMO ya penting juga, walaupun ada batasan-batasannya ya. Nggak semua harus FOMO gitu kan. Dari sosial media ya, jadi orang makan konten dulu. Saya pengen tanya nih teman-teman nih, sebenarnya saya juga pengen belajar ke teman-teman. Menurut generasi kalian, konten seperti yang menarik sehingga akhirnya kita pengen datang ke tempat itu, dan tadi ya FOMO tadi, kira-kira dorongannya itu apa? Kalau ngeliat konten itu apa tuh dorongannya? Wisata. Dorongannya apa? Wisata itu kan berkunjung ya berarti ya. Iya, maksudnya tadi kenapa akhirnya dorongannya itu pengen mengunjungi satu tempat gitu. Menarik. Saya nggak tahu nih definisi Gen Z tentang menarik itu apa ya? Coba ya. Viral. Nah, pengen nyoba juga. Jadi poin menariknya itu adalah pengen nyoba, viral. Terus kalau akhirnya datangnya cuma sekali, apa yang memutuskan kalian untuk datang kedua kali, ketiga kalinya gitu? Makanannya enak. Oke. Cocok tempatnya. Oke lah, katakanlah ini bukan tempat makan lah gitu. Karena kalau saya belajar sama Bang Galih ini, beliau tuh fotografer ini. Apa namanya? Taman kota ya. Jadi kalau sore teman-teman lari lucu. Itu yang fotoin beliau, dan fotonya itu cakep-cakep gitu loh. Nah, itu ada triknya biar cakep-cakep. Saya belanja foto ke beliau itu pasti nggak usah request. Maksudnya nggak usah request tuh yang cakep, yang enggak saya nggak request. Dia udah tahu angle cakepnya itu gimana gitu ya. Ya saya ngerasa aja saya agak cakep di bagian situ gitu. Padahal enggak. Nah gitu. Nah itu nggak ada tempat makan tuh, tapi jadi ruang kan? Ruang buat siapa tuh? Taman kota itu tuh. Suka olahraga ya. Ada nggak ruang bagi orang yang FOMO? Ya FOMO pengen ikut-ikutan lari gitu ya. Tapi menurut kalian sah nggak kayak gitu? Sah aja ya. Artinya ruang itu nggak kenal siapa kamu, siapa tempatnya. Yang penting di situ terjadi interaksi, di situ terjadi sebuah aktivitas yang bikin kita itu jadi bergairah, jadi ngerasa bermakna. Ya kita anggap itu sebagai ruang. Nah, sosial media lah yang membuat itu jadi kemana-mana gitu kan. Jadi orang jadi viral, jadi FYP. Dan saya rasa hari ini kalau semakin berisik itu dalam artian banyak orang yang upload di sosial media, kita ngerasa jadi, wah ini tempat viral tuh. Ya kebenaran hari ini kan dianggap karena banyak orang yang ngomongin itu gitu ya. Jadi tempat viral apa kita kreasikan di Metro. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.